Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk kemudian mengikuti sosialisasi PPDB di sekolah kami, yakni sekolah SDIT Insan Tama Kendari. Tanpa berpanjang lebar, ayah bunda, kami ingin sedikit menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sekolah kami. Ya, jadi ayah bunda sekalian, sekolah kami SDIT Insan Tama Kendari mengambil slogan sekolah para juara. Nah, tentu ini memiliki filosofi. Filosofinya apa? Filosofinya bahwa setiap potensi ananda itu berbeda. Kemampuan masing-masing anak itu berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itulah kami melihat bahwasannya ananda itu juara di bidangnya masing-masing. Nah, olehnya itu ayah bunda sekalian, kita bisa melihat bahwa anak-anak kita itu bukanlah anak-anak yang pandai hanya sebatas akademis, atau anak-anak yang pintar itu bukan hanya sekedar anak-anak yang pandai dalam hal kognitifnya. Masih banyak kecerdasan-kecerdasan lainnya seperti keterampilan dan segala macam yang dimiliki oleh ananda. Nah, olehnya itu maka sekolah dan gurunya pun harus memahami itu. Nah, sekolah harus bisa memfasilitasi gitu kan, segala bentuk potensi yang dimiliki ananda, dan gurunya pun mampu untuk melihat setiap potensi itu dan memahami setiap potensi itu. Nah, karena itu ayah bunda sekalian, kami memiliki komitmen bahwasannya SDIT Insan Tama itu sebagai sekolah para juara berkomitmen untuk kemudian mengembangkan seluruh potensi ananda melalui proses pembelajaran dan juga tentunya berbagai kegiatan. Nah, proses pembelajaran, kemudian kegiatan yang seperti apa, tentu semua ini telah tertuang di dalam visi dan misi kami. Nah, visi dari sekolah kami bahwa kami akan menjadikan lembaga pendidikan Islam bermutu unggul di Indonesia. Sedangkan misinya menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang memadukan seluruh aspek pembentukan kepribadian Islam, penguasaan tsaqafah Islam, dan juga sains teknologi. Dan tentunya dibarengi dengan budaya pendidikan. Nah, budaya pendidikan seperti apa? Tentunya budaya pendidikan yang memiliki suasana religius dan juga didukung oleh orang tua dan masyarakat. Nah, dukungan orang tua, dukungan masyarakat ini menjadi kunci penting terselenggaranya sekolah yang memiliki visi dan misi sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Nah, ayah bunda sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam pembelajaran di sekolah kami, ya, kami mengambil metode pendidikan yakni menerapkan khidban fikrian dan juga talakian fikrian. Nah, khidban fikrian itu yang seperti apa ya bunda? Khidban fikrian itu tatap muka secara langsung, gitu kan? Nah mestinya itu, gitu ya. Idealnya belajar itu memang tatap muka secara langsung. Tetapi dengan berbagai macam kondisi kita hari ini, ya, mengharuskan kita itu harus berjauhan, gitu kan. Nah, maka ini kami siasati dengan berbagai macam media, ya, media virtual dan segala macam. Nah, kemudian ayah bunda sekalian, talakian fikrian. Nah, talakian fikrian sendiri ini merupakan metode pengajaran yang bukan hanya sebatas menyampaikan ilmu, atau bukan hanya sebatas
ilmu itu dihafal. Lebih dari itu, yang paling penting apalagi untuk sekolah usia-usia Ananda ya, sekolah dasar, itu mestinya adalah memahamkan pemikiran mereka ya, mengubah pemikiran mereka dengan pemikiran yang benar. Artinya mengajak berpikir lah, istilahnya seperti itu, mengajak berpikir. Jadi guru bukan hanya sekedar menyampaikan bahwa Allah itu ada, melainkan kita mengajak anak-anak untuk berpikir bahwasanya Allah itu ada gitu. Tapi kita ajak untuk berpikir bagaimana caranya kita bisa membuktikan keberadaan Allah dan segala macam. Nah, tentunya dengan cara proses seperti itu, Ananda itu cara berpikirnya akan terbuka. Nah, tentunya dibarengi dengan teknik-teknik pengajaran yang seperti quantum teaching, quantum learning, dan juga active learning ya. Nah, ayah bunda sekalian, di Insan Tama juga kita mengambil metode Qiraati dan metode TES. Apa itu metode Qiraati? Metode Qiraati itu adalah metode cara membaca Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, karena sekolah dasar, maka harapan kami bahwa bacaan Ananda itu sudah mulai diperbaiki, gitu kan? Nah, setelah kemudian bacaan Ananda itu bagus, maka kita akan berlanjut kepada proses atau metode TES. Apa itu metode TES? Metode TES itu adalah metode tilawah evaluasi sederhana. Nah, membiasakan Ananda berinteraksi dengan Al-Quran, ya, membiasakan Ananda untuk kemudian menghafal Al-Quran, gitu. Dan memang target dari kami sendiri itu untuk SD itu sudah bisa hafal 11 juz. Kalau proses itu dijalankan secara normal, gitu. Nah, dan juga untuk SMP 9 juz. Artinya kalau dia mengampuh pendidikan SD dan SMP, berarti sudah ada 20 juz yang dihafal oleh Ananda. Nah, itu gambarnya seperti itu. Kemudian ayah bunda sekalian, pembinaan kesiswaan. Nah, pembinaan kesiswaan ini ada yang kita sebut sebagai program terpadu ya, ada ekspresi. Nah, ekspresi ini nanti kita akan jelaskan di belakang kegiatan-kegiatannya seperti apa dan seterusnya. Kemudian pembentukan jiwa kepemimpinan gitu kan, pelatihan LDK, kemudian pesantren wisuda dan yang lain-lain. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri khas daripada sekolah kami, yaitu adanya SKU SKK. Gitu ya. Apa itu SKU SKK? SKU SKK itu adalah standar kecakapan umum dan standar kecakapan khusus. Jadi Ananda itu mestinya ya di standar kecakapan umum itu bisa dieksplor gitu. Kita bisa lihat gitu. Contohnya sudah terbiasa sholat duha misalnya, atau sudah bisa tilawah Quran. Nah, itu standar kecakapan umum. Berbakti kepada orang tua. Nah, itu standar kecakapan umum. Nah, ada juga standar kecakapan khusus, misalnya hafalan gitu kan. Kemudian keterampilan gitu. Nah, itu kita sertifikasi ayah bunda ya. Kita akan sampaikan ke ayah bunda, oh Ananda sudah sampai di tahap ini dan seterusnya. Jadi ayah bunda bisa mengevaluasi, oh anak saya ternyata memang belum bisa sholat tumaninah misalnya kan, sholatnya belum merapi dan segala macam. Itu bisa dilihat karena kami sertifikasi. Nah, itu berkaitan dengan metode pembelajaran yang diambil di Insan Tama. Nah, adapun kegiatan, nah ini yang saya sebutkan tadi ayah bunda, ada kegiatan yang kita sebut dengan kegiatan ekspresi. Nah, yang pertama ada ekspresi cooking ayah bunda. Ya, ekspresi cooking ini adalah ekspresi wajib untuk kelas 1 sampai kelas 3. Nah, ini video yang saya sampaikan adalah ekspresi cooking ya, berkelompok nanti. Nah, ini berjalan normal. Tapi bagaimana kalau di masa pandemi seperti ini, kami juga tetap mengadakan yang namanya ekspresi cooking, meskipun nanti dipandu via virtual, kemudian Ananda melakukannya di rumah masing-masing. Nah, kemudian ayah bunda sekalian, selain ekspresi cooking ada juga ekspresi swimming. Nah, ini video yang kami tampilkan ya. Ikhwan dan Akhwat terpisah tempatnya.
ya, laki-laki dan perempuan terpisah tempatnya, tidak satu tempat. Nah, ini untuk yang laki-laki, nah ini untuk yang perempuan. Nah, jadi ekspresi swimming ini adalah ekspresi wajib dari kelas 1 sampai kemudian kelas 6. Nah, kemudian berikutnya ayah bunda sekalian adalah ekspresi farming. Nah, ya, bercocok tanam, ya, Ananda dibekali dengan ilmu bercocok tanam gitu kan. Nah, kemudian ekspresi TIK. Nah, ekspresi TIK ini ekspresi wajib untuk kelas 6 ya, karena dia akan mengampuh ke SMP, maka mestinya dia sudah dibekali dengan ilmu-ilmu media. Nah, makanya ada namanya ekspresi TIK. Nah, ini semua ekspresi wajib ayah bunda. Kemudian ada juga ekspresi pilihan, contohnya ekspresi jurnalis ya. Beberapa waktu lalu kita berkunjung di RRI, di TVRI gitu kan, untuk kemudian mengembangkan potensi Ananda di bidang kejurnalisan. Kemudian ekspresi saintis gitu. Nah, untuk ekspresi saintis ini adalah ekspresi praktikum ya, IPA gitu kan, kimia, biologi. Nah, ini biasanya anak-anak suka dengan eksperimen gitu. Nah, maka Ananda kita arahkan untuk mengikuti ekspresi saintis. Dan ini adalah ekspresi pilihan nantinya yang akan diikuti oleh Ananda. Ada juga ekspresi dokcil, dokter cilik. Nah, di sini ada ekspresi dokcil yang di sana anak-anak akan dilatih bagaimana mengatasi penyakit-penyakit yang itu bisa diatasi sedini mungkin. Kemudian latihan P3K dan seterusnya. Kemudian juga ada ekspresi bela diri. Nah, ekspresi bela diri ini bukan menjadikan Ananda itu preman, bukan, tetapi mengajarkan kepada anak-anak sekalian tentang mestinya kita itu harus menjadi orang-orang yang kuat gitu ya. Seorang muslim itu harus menjadi orang-orang yang kuat gitu. Nah, di ekspresi bela diri ini juga diajarkan berkaitan dengan bela diri, tentunya bela diri yang dasar. Nah, kemudian ada juga ekspresi kepanduan. Nah, ekspresi kepanduan ini biasa kita kenal dengan pramuka, baris berbaris gitu kan. Kemudian berkemah dan segala macam. Nah, ini juga ekspresi pilihan. Nah, ke depan ayah bunda, kami sedang memprogramkan untuk ada ekspresi baru, yakni ekspresi panahan. Gitu. Ekspresi panahan ini tentunya untuk sekolah dasar, dan kami sedang menguruskan izinnya. Kebetulan kami juga sudah memiliki guru untuk mengajar di sana. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan ya, kegiatan tahunan, ini sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan yang kami ingin tampilkan, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin cukup beberapa kegiatan yang bisa mewakili. Yang pertama ada kegiatan visiting. Kegiatan visiting ini kegiatan yang include dalam proses pembelajaran. Nah, jadi dalam satu pembelajaran ada kurikulum ya tentang kebersihan dan segala macam, maka kita akan melakukan kunjungan gitu. Kunjungan misalnya ke pantai untuk melakukan kebersihan, menjaga lingkungan, menanam pohon gitu kan. Atau misalnya ketika belajar tentang bumi gitu, maka kita akan pergi ke BMKG dan segala macam. Termasuk misalnya kita belajar tentang literasi, membaca, maka kita akan mencari tempat-tempat literasi, perpustakaan dan segala macam. Nah, ini visiting, kunjungan. Ini include dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga HKS. Nah, ini mengasah kemampuan, keterampilan, kecerdasan, dan juga tentunya dibarengi dengan keceriaan. Nah, biasanya kita menghadirkan lomba-lomba yang bervariasi, lomba-lombanya sangat banyak, sehingga Ananda bisa ikut di mana dia suka. Nah, ini sekolah memang memfasilitasi itu. Nah, ini kegiatan yang paling dinanti-nanti oleh siswa kami, HKS. Kemudian ada juga IMD. Nah, ini IMD, Insan Tama Market Day, ya, jual beli ala Nabi. Ya, program IMD memang ini diadakan setiap semester, gitu, dan bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana jual beli, gitu ya, tetapi juga di sana Ananda itu belajar menghitung, berhitung uang, kemudian belajar tentang kejujuran, gitu kan, dan tentunya juga adab-adab
ketika jual beli mestinya diperhatikan, termasuk ada makam dan segala macam. Nah, ini tertuang di dalam program IMD. Nah, kemudian ada juga mabit, malam bina iman dan takwa. Ini juga dilakukan di setiap semester. Kita akan keluar kota untuk kemudian mencari tempat-tempat yang sekiranya itu lingkungan masyarakat, gitu ya. Ananda itu mulai dibiasakan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, gitu kan. Kemudian melakukan istilahnya komunikasi, belajar di sana, gitu, dengan tentunya berbaur dengan masyarakat. Nah, itu di mabit, gitu. Dan untuk malamnya kita akan membina keimanan dan ketakwaan Ananda sekalian. Nah, ayah bunda sekalian, masih banyak kegiatan-kegiatan insan tama tentunya. Silahkan nanti ayah bunda bisa melihat di website kami, ya, atau di akun kami di SIT Insan Tama Kendari, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Nah, terakhir ayah bunda berkaitan dengan pembiayaan. Nah, sebagaimana juga yang telah tertuang di visi kami, yakni ingin menjadikan sekolah unggulan, gitu. Nah, tentu sekolah unggulan itu membutuhkan pembiayaan yang tentunya tidak sedikit. Maka untuk biaya pendaftaran sendiri 450 untuk SDIT, ya, kita fokus ke SDIT. Nah, mungkin kalau ada ayah bunda yang memiliki anak mau ke SMP, juga kami sudah ada SMP-nya. Daftarnya juga sama 450. Nah, untuk infak pengembangan ini include dengan budaya pendidikan. Nah, kami bukan hanya mengajak anak-anak untuk rajin sedekah, rajin infak, tetapi kami juga inginnya, karena suasana ini adalah suasana religius, maka kami mengajak ayah bunda untuk ikut, ya, dalam andil mengembangkan sekolah. Nah, itulah ada infak pengembangan, dan di situ ayah bunda tidak harus berkecil hati, karena infak pengembangan ini juga bagian dari amal jariah kita. Nah, yang insya Allah kelak itu akan dibalas oleh Allah di yaumil akhir. Dan amal jariah itu tidak akan ada pernah putusnya. Selama sekolah itu berdiri, selama guru mengajarkan kepada siswanya, gitu ya, selama proses pembelajaran di sekolah itu berjalan, maka selama itu pula ayah bunda akan mendapatkan pahala, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai amal jariah. Jadi amalnya mengalir terus. Nah, itu untuk infak pengembangan 7 juta, untuk SDIT, untuk SMP ada 6 juta, dan ini dibayarkan selama Ananda di SDIT Insan Tama. Jadi selama 6 tahun itu. Jadi bayarnya sekali. Kemudian untuk SPP 600, untuk SDIT, SMPT juga 600. Untuk kain seragam untuk putra 485, untuk putri 685. Nah, untuk kegiatan tahunan, ya, seperti tadi yang saya sebutkan, HKS, IMD, dan kegiatan-kegiatan yang lain itu menyusul karena kita akan menghitung berapa nanti pengeluaran yang akan dikeluarkan, gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ayah bunda sekalian. Untuk rincian lebih jelasnya mungkin nanti bisa di forum, ya, sesi tanya jawab. Ya, itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih banyak atas perhatian ayah bunda sekalian, atas waktu yang telah diluangkan. Demikian, kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.